Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, silahkan kalian membentuk satu kelompok ya, yang mungkin satu kelompoknya itu terdiri dari kalau 33 dibagi dengan 8 itu mungkin sekitar 7 orang ya dalam satu kelompok ya. Kemudian tentukan tema yang akan saya tampilkan dalam share screen berikut ini terkait dengan kasus yang terjadi dalam komunikasi bisnis. Ya, temanya itu mungkin yang pertama adalah tentang presentasi. Ya, bagaimana kasus-kasus yang terjadi dalam presentasi suatu bisnis. Bisa juga kalian ambil misalkan kegagalan suatu produk akibat gagalnya sebuah presentasi produk. Nah, ini nanti ditampilkan oleh dua orang kelompok ya yang membahas tentang kasus dalam presentasi bisnis. Kasus ini bisa kalian ambil dalam misalnya media online ya, media online yang ada di detiknews.com ataupun Tribun News dan lain sebagainya, atau bisa dari surat kabar maupun majalah yang ada pada kalian ya, misalnya majalah bisnis dan lain sebagainya. Baik, nanti satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya, kurang lebih 4 orang karena harus terbagi dalam 8 kelompok ya. Jadi satu kelompok terdiri kurang lebih dari 4 orang. Kasus dalam presentasi ini silahkan ditampilkan oleh 2 orang kelompok yang berbeda. Jadi 2 kasus yang dibahas dalam presentasi bisnis. Untuk tema yang kedua ya, yang harus kalian tampilkan dalam presentasi adalah tentang pesan-pesan negatif ya. 2 orang kelompok menampilkan kasus dalam pesan negatif. Ya, pesan negatif ini bisa kalian lihat dalam modul, yaitu tentang bagaimana komplain terhadap suatu produk. Ya, tentu saja klaim ini disampaikan beraneka ragam dalam kasus ya. Di sini ada tentang PHK, skorsing dan lain sebagainya. Bisa kalian pilih dan diangkat menjadi satu tema presentasi. 2 orang kelompok ini tentu memiliki presentasi tema negatif, pesan negatif ini yang berbeda ya. Tidak boleh memiliki kasus yang sama. Misalnya kalau yang satu kelompok menampilkan tentang penolakan kerjasama, ya kelompok lain tentang misalnya penolakan tentang permohonan kredit. Kemudian kelompok tadi kelompok 3 dan 4, sekarang kelompok 5 dan 6, serta 7 dan 8. Jadi kelompok 5 dan 6 serta 7 dan 8 mengambil tema tentang pesan-pesan persuasif. Ya, pesan-pesan persuasif ini bisa kalian lihat contohnya pesan persuasif ya, berupa di sini bagaimana memilih audiens ya, bagaimana bisa meningkatkan dalam pertimbangan etika dan lain sebagainya ya. Selanjutnya langkah-langkah dalam pesan persuasif ini bisa kalian lihat bagaimana seorang karyawan ini bisa meningkatkan prestisnya dan bisa mengambil kontribusinya kepada perusahaan. Ya, kasus dalam pesan persuasif sama bisa diangkat dari kasus media online. Ya, yang jelas pastikan sumbernya bisa dipertanggungjawabkan ya. Artinya kalian tidak mengambil berita-berita yang tidak ada sumbernya. Kemudian apa saja yang harus kalian lakukan? Berarti ini untuk kelompok terakhir ya. Kelompok
5 dan 6. Terus kalau tadi kelompok 1-2 mengambil tema tentang presentasi, kelompok 3-4 mengambil tema tentang apa tadi ya yang sebelumnya, pesan negatif ya. Kelompok 3 dan 4 pesan negatif, kelompok 5 dan 6 itu adalah pesan persuasif, maka kelompok 7 dan 8 itu akan mengambil tema tentang menyampaikan informasi melalui alat bantu visual. Jadi apa saja kasus dalam informasi melalui alat bantu visual untuk kelompok 7 dan 8. Nah, analisis ataupun presentasi ini kalian sajikan dalam bentuk PPT ya, yang terdiri dari screenshot daripada kasus. Ya, screenshot daripada kasus silahkan ditampilkan dalam PPT. Kemudian adalah yang kedua, summary daripada kasus, ringkasan kasus tersebut kalian bikin dalam PPT selanjutnya. Dan yang ketiga adalah penyelesaian kasus tersebut berdasarkan teori yang ada, ya, teori yang berhubungan dengan tema yang kalian angkat dalam kasus tersebut. Ya, misalnya dari para ahli, dari jurnal, tentu nanti kalian sebutkan jurnalnya dari mana itu atau teorinya dari siapa. Kemudian setelah penyelesaian berdasarkan teori, selanjutnya penyelesaian menurut kalian. Ya, tentu didasarkan pada teori yang sudah kalian tampilkan. Dan yang terakhir adalah saran kalian terhadap kasus tersebut. Sarannya apa? Ya, terhadap kasus tersebut. PPT-nya tidak terbatas, asal sesuai dengan pembahasan kasus ya yang terjadi. Kemudian tampilkan PPT tersebut dalam WA group yang akan dipresentasikan mulai minggu depan. Ya, minggu depan akan dipresentasikan karena ini tinggal 4 kali pertemuan, jadi masing-masing pertemuan itu presentasi 2 kelompok ya, 2 kelompok 1 dan 2 dengan tema-tema yang sudah disebutkan tadi. Kemudian PPT-nya bisa di-share di WA group. Presentasi nanti ditampilkan dalam Jimit ya, Jimit masing-masing minggu pertemuan. Kemudian kalian presentasikan, setiap anggota kelompok masing-masing mempresentasikan, kemudian kelompok lain wajib bertanya, apabila tidak bertanya maka dianggap tidak hadir. Ya, masing-masing kelompok diwakili oleh 2 atau 3 orang, 2 atau 3 pertanyaan berarti ya. Kemudian kelompok yang presentasi mencatat untuk menjawab pertanyaan kelompok yang tidak bertanya tersebut. Mungkin demikian presentasi dalam arahan untuk PPT minggu depan ya, untuk kasusnya. Silahkan kalian posting nama-nama kelompok beserta tema yang sudah saya share. Artinya kelompok 1 dan 2 tadi temanya apa, kelompok 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8. Artinya kalian posting nama-nama kelompoknya, kemudian tema yang kalian ambil apa, dan masing-masing kelompok terdiri dari siapa saja. Silahkan posting di stream GCR yang akan saya buat untuk nama-nama kelompoknya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.